Perkenalkan, nama saya Sylvian Budiani Putri. Saya dari kelas 1B PGSD. Saya di sini akan menjelaskan mapping saya. Saya ambil dari berita kecelakaan di Wonosari, pelajar 17 tahun meninggal di tempat. Mind mapping saya ini yang pertama akan membahas tentang peraturan lalu lintas dan undang-undang yang mengatur lalu lintas di Indonesia. Mari kita simak ya. Izin mengemudi SIM 2. Membawa surat tanda nomor kendaraan STNK. 3. Mematuhi batas kecepatan. 4. Menggunakan lampu isyarat. 5. Tidak menyalip bahu jalan. 6. Tidak menggunakan ponsel saat berkendara. 7. Mematuhi rambu lalu lintas. 8. Membawa beban sesuai kapasitas. 9. Menggunakan helm yang memenuhi standar nasional SNI untuk pengendara motor. 10. Pastikan lampu kendaraan berfungsi dengan baik. Ada beberapa undang-undang yang mengatur lalu lintas di Indonesia adalah 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 yang mengetahui tentang jalan, termasuk pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan jalan. 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk
pengendalian dan pengawasan lalu lintas. Tentukan mengenai kendaraan dan pengetahuan tentang pengemudi. Dan ada beberapa peringatan untuk berhati-hati di jalan. Di antaranya rambu lalu lintas dibuat untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan memudahkan navigasi. Beberapa contoh rambu lalu lintas yang berfungsi untuk peringatan adalah rambu 1, rambu lalu lintas licin, dipasang di sisi jalan sebelum bagian jalan yang licin. 2. Rambu lalu lintas peringatan dengan tanda seru berbentuk belah ketupat dan berwarna dasar kuning dengan lambang hitam. 3. Rambu peringatan tikung atau belok ke kanan, ke kiri, berfungsi memperingatkan pengguna jalan agar berhati-hati akan adanya potensi bahaya saat melintas tikungan ke arah tersebut. Lalu lintas berwarna kuning lalu kerugian yang tidak dapat dibuktikan dengan biaya seperti dampak secara tidak langsung yang dialami korban, seperti tidak bisa bekerja akibat cedera, dan juga bisa meninggal dunia. Kerugian pada perusahaan, kerugian yang dapat terjadi pada perusahaan seperti biaya legal dan administrasi, biaya penggantian, biaya
aktivitas, kekacauan perusahaan, dan dampak pada reputasi perusahaan. Dan ada pula dampak emosional. Dampak emosional yang dapat terjadi akibat kecelakaan seperti tekanan emosional dan gangguan stres pasca trauma. Untuk mencegah dan meminimalisir kerugian akibat kecelakaan, penting untuk mengimplementasikan standar K3 dan mengikuti pelatihan K3. Nah, di sini saya juga akan membahas apa saja sih aturan naik sepeda. Pengendara sepeda harus mematuhi lampu lalu lintas dan juga harus mematuhi lampu lalu lintas untuk pejalan kaki dan sepeda motor. Pengendara sepeda harus mematuhi rambu tanda berhenti dan memperlambat laju sepedanya sebelum memasuki jalan raya yang lebih luas dari jalan yang sempit, dan selalu waspada. Saya di sini juga akan membahas mengendarai kendaraan bermotor. Apa saja aturan dalam mengendarai kendaraan bermotor? Saya mempunyai 8 tips berkendara yang aman di jalan raya. Pertama, periksa kendaraan Anda. Kedua, atur posisi mengemudi. 3, gunakan sabuk pengaman. 4, ikuti arus lalu lintas. 5, atur kecepatan berkendara. 6, beri sering
Periksa kaca spion Anda. 7. Gunakan jalur kanan untuk menyalip. 8. Jangan menggunakan ponsel. Yang sebelumnya kan sudah saya jelaskan tentang jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Nah, ketiga saya akan membahas tentang apakah naik sepeda bisa ditilang? Nah, faktanya sepeda tetap bisa dikenakan tilang jika melanggar aturan, misalnya keluar dari jalur khusus sepeda. Namun peraturan tersebut biasanya tidak akan berlaku di jalan pesepedaan yang minim kendaraan lalu lalang. Nah, selanjutnya saya akan membahas apakah boleh bersepeda tanpa helm. Helm diwajibkan di jalan raya, jalur sepeda, trotoar, dan jalur sepeda umum kecuali di properti pribadi. Selanjutnya, bagaimana cara agar tidak ditilang polisi? Berikut ini ada beberapa tips aman agar tidak kena tilang polisi. Nah, di sini siapa yang biasanya melanggar aturan-aturan tersebut? Nah, yang pertama menggunakan helm SNI, kedua menggunakan kendaraan sesuai kapasitas, ketiga bawa surat-surat lengkap, keempat kendaraan tidak dimodifikasi berlebihan, 5 tidak membawa banyak barang, 6 menaati rambu lalu lintas, 7 menyalakan lampu sen. Nah, selanjutnya, bisakah Anda bersepeda tanpa helm? Secara hukum, Anda tidak diharuskan menggunakan helm sepeda. Cara mengecek apakah kita ditilang atau tidaknya, akses situs resmi kejaksaan di Maaf bila saya banyak melihat ke samping, dikarenakan saya melihat mind mapping saya di laptop. Kronologi menurut Kanit Satlantas Polres Gunung Kidul, Ibda Winarko, menerangkan jika insiden maut ini
bermula saat sepeda motor Yamaha Mio GT nomor polisi AB 6128 HM yang dikendarai SR berboncengan dengan JLP 15 tahun warga Padukuan Klumut, Kanigoro, melaju dari arah barat menuju ke kota Wonosari. Sesampainya di tempat kejadian perkara, pada posisi jalan lurus, dari arah yang sama melaju sepeda motor yang tidak diketahui identitasnya, menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh SR. SR dan JLP yang berboncengan Yamaha Mio GT itu pun tersungkur di atas badan aspal. Naasnya pada saat bersamaan dari arah timur, melaju mobil yang juga tak diketahui identitasnya, menabrak kedua korban yang saat itu terjatuh di jalanan. Dampak dari peristiwa tersebut, SR meninggal dunia akibat cedera kepala berat dalam kondisi tidak sadar. Sementara itu, JLP mengalami luka memar di bahu kanan namun dalam keadaan sadar. Kerugian dalam kecelakaan ini orang tua kerugian dari kecelakaan ini adalah sepeda motor rusak, dan orang tua anak itu kehilangan anaknya. Kehilangan anak bisa berdampak besar bagi orang tua, baik secara psikologis maupun fisik. Dampak psikologisnya, orang tua yang kehilangan anak bisa mengalami tekanan psikolog yang besar seperti sedih, cemas, dan stres. Kesedihan yang mendalam bisa membuat orang tua terpuruk dan kehilangan semangat hidup.
Dampak fisiknya, sedih yang bisa menyebabkan nyeri sendi, sakit kepala, nyeri punggung, dan kekakuan otot. Sedih yang sangat mendalam juga bisa mengakibatkan resiko serangan jantung yang dikenal sebagai sindrom patah hati. Dampak jangka panjang, studi menunjukkan bahwa orang tua yang berduka memiliki resiko mortalitas dini yang lebih besar, bahkan puluhan tahun setelah kematian anaknya. Jadi dalam kejadian itu, kerasnya benturan dari kecelakaan tersebut menyebabkan SR mengalami luka serius di bagian kepala sehingga meninggal di lokasi, sementara JLP luka memar di bagian bahu. Polisi masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti serta keterangan saksi untuk mengungkap kendaraan yang terlibat kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa di Jalan Agus Salim, Kepek, Wonosari. Dari peristiwa ini, jaga fokus konsentrasi saat berkendara, perhatikan rambu lalu lintas, isyarat lampu, dan perubahan kondisi jalan. Dari saya, Septian Budeni Putri, mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon maaf jika ada perkataan yang kurang pas. Semoga keluarga diberikan ketabahan dan keikhlasan yang penuh, dan semoga almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa.